Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kenapa kok sendu kali kak? Ngantuk? Hujan Hujan kan ya, tadi, tanggal merah juga. tanggal merah. Beda vibes-nya ya. Iya, vibes-nya. Ya Tribuners gimana nih tanggal merah dalam rangka Hari Buruh ya, Iya, memperingati Hari Hari Buruh. Buruh Nasional. Apakah kalian di rumah aja karena banyak yang demo? Karena kita udah siap, ada beberapa berita nih yang siap dibagikan ke Tribuners, termasuk juga tentang suasana Hari Buruh di Kota Medan. Iya. Maupun di Sumatera Utara ya Tribuners. Nah tapi sebelum itu kita nih di berita pertama ya Kak Jihan, Kak Tria, semua sama Kak Jihan soalnya. Nah jadi ada nih seorang pemilik warkop bernama Rakesh ya Tribuners. Jadi tuh dia terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP. Kejadian ini terjadi tepat di depan warkop yang berada di Jalan Gatot Subroto tuh Kota Medan pada hari Selasa kemarin. Saat diwawancarai, Rakesh mengaku dirinya cekcok dengan petugas Satpol PP Kota Medan karena adanya penertiban pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Ia mengaku tidak terima nih dengan kebijakan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang tega menggusur para pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Menurutnya, kebijakan mantu Presiden Jokowi itu tebang pilih katanya. Sebab ada beberapa bangunan besar termasuk mall yang bangunannya memakan trotoar jalan itu nggak ditertibkan kok katanya. Masa pedagang-pedagang kecil ditertibkan? Nah tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi nanti kita bakalan tanya-tanya ke reporter di lapangan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Mari sama-sama membangun, menjaga fasilitas pemerintah Kota Medan. Kami warga Kota Medan mau cari makan. Parkir kami diganggu. Ya. PBB naik. Ya. Jualan di angkringan nggak boleh. Sekarang yang kami larang mana? Angkringan. Angkringan di mana? Iya, angkringan di atas trotoar. Ini dibangun untuk siapa? Itu kau tengok. Kau tengok. Dibangun siapa? Sekarang tolong dah itu Kerpur. Iya. Kerpur kau jawab. Itu bergantian. Kerpur kau jawab. Kerpur sudah kami ingatkan. Kalian digaji rakyat. Iya. Bukan Bobi yang Iya, gaji. ini dibangun. Itu dari uang rakyat. Dibangun untuk kau. Dari uang rakyat. Iya, tahu. Tahu. Terus. Kau tunggu dulu. Terus. Kau bilang sama Bobi. Udah, Aku nanti. jijik sama dia. Apa? Jijik aku sama dia. Terus lihat. Ini uang rakyat. Orang mau cari makan. Sudah. Orang mau cari makan. Cari makan juga pada tempatnya. Kalian udah gaji rakyat. Siapa bilang kotor? Ini camping yang membersihkannya. Saya bilang. Caranya atur ini. Saya yang bilang. Jangan ganggu hak jalan kaki. Kami rakyat jangan ganggu. Semua rakyat jangan turun. Diganggu nggak turun. Kau banyak kali gaya kau. Jangan gaya. Banyak gaya kau. Kalau berani kau buka baju kau. Oke. Kau jangan tolak aku. Gak ditolak kamu. Kau bagus-bagus kau. Kau pikir aku takut sama kau. Udah sana. Bapak, ini ke Pak Rakesh yang sempat viral beberapa waktu lagi kembali berulah nih Pak. Nah ini tanggapan kita gimana nih Pak terkait penertiban trotoar kemarin Pak? Baik, jadi kita melakukan kegiatan penertiban terhadap PKL yang berjualan di trotoar yang tidak diperbolehkan. Jadi ada masyarakat kita ya, Rakesh kali namanya ya. Jadi melakukan menghalangi petugas untuk melaksanakan tugas dan memviralkan kegiatan tersebut. Jadi ini juga sedang kami koordinasikan dengan pihak kepolisian. Apakah apa yang dilakukan oleh Pak Rakesh ini itu kan sudah sangat mengganggu dan juga menghalangi lah, katakan menghalangi petugas untuk melaksanakan tugas. Ini kami akan diskusikan kemudian langkah apa yang akan kami lakukan. Berarti sejauh ini kita akan koordinasi lebih lanjut ya Pak. Berarti ada kemungkinan Pak Rakesh bakal dipanggil ke pihak polisian atau gimana Pak? Nanti kita koordinasikan apa mungkin kita panggil, kemudian juga mungkin nanti kita konfirmasi dia melakukan itu.
bisa diceritain Bang terkait kan ada nih video viral Abang semalam dengan ribut ya dengan Satpol PP, itu apa Bang penyebabnya Bang? Penyebabnya dibilang Bobi tidak boleh jualan di atas trotoar. Kalau memang nggak boleh, tidak memandang suku, agama dan golongan, semua harus disapu rata. Pertama, rumah makan Tisa di atas paret sampai sekarang tidak dapat dibongkar. Carrefour sampai sekarang nggak dibongkar. Kenapa angkringan yang bukanya jam 6 sampai jam 3 pagi, kenapa itu yang dirusuhkan? Seharusnya Pemko atau pimpinan ke Wali Kota Medan berterima kasih dengan adanya keramaian, tidak ada tindak kejahatan. Orang mesti berpikir, kalau diganggu-ganggu orang kecil mau cari makan, perut ini nggak bisa ditahan. Kita punya anak yang harus kita tanggung jawabin. Dia turun tengok ke bawah, jaga parkir diganggu, pakai mesin elektrik diganggu, ditangkapin. Kami punya bukti, kami punya storan-storan yang kami store kepada Disub. Kalau mau tangkap kadisnya. Jangan yang dilopok. Ya. Jadi itu ada 3 kompilasi video ya Kak. Iya. Video yang Pak Rakesnya apa? Ngamuk-ngamuk di jalan. Baru ada tadi pihak kepolisian yang diwawancarai. Terus ada wawancara dengan Pak Rakesnya juga. Nah, ini kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Pria dan Kita. Oke, kayaknya Bang Alfiansyah ini setiap SSM ganti model rambut terus ya? Iya. Semangat dia. Oke, Bang Alfiansyah, boleh dijelasin nih, kenapa nih Pak Rakes ini sampai mendobrak atau menghentikan laju mobil Satpol PP? Ya baik, Isa, Pria dan juga Tribuners. Ya, tadi kita mewawancarai langsung si Rakes ini di lokasi tempat, sekitar lokasi tempat dia berjualan. Menurut keterangan dari si Rakes ini, dia nekat menghadang mobil Satpol PP ini yang dari kemarin itu karena tidak terima adanya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Gatot Subroto. Karena memang Rakes ini juga memiliki warkop di Jalan Gatot Subroto itu yang kena penertiban dilakukan oleh petugas dari Satpol PP Kota Medan. Nah, karena dia tidak terima, dia melakukan penghadangan dan melakukan protes terhadap petugas Satpol PP karena lapaknya ini mau ditertibkan begitu. Dan menurut dia memang kebijakan dari wali kota sendiri tidak adil. Tidak fair ya Bang. Karena para petugas ini hanya menyasar para pedagang yang kaki lima yang berjualan di trotoar, sedangkan ada beberapa warung besar dan juga mall di kawasan tersebut yang memakan bahu jalan, memakan trotoar itu tidak dilakukan penertiban oleh petugas. Dia pun mengatakan sebenarnya dia itu sepakat dengan pemerintah Kota Medan yang melakukan penertiban, asalkan dilakukan tidak pilih kasih begitu ya. Artian dilakukan penertiban di semua tempat usaha yang memakan badan jalan, bukan hanya pedagang kaki lima saja yang hanya ditertibkan. Nah, dari sanalah dia merasa kecewa hingga akhirnya dia menghadang petugas dan melakukan protes begitu bisa ya. Oke, nah saat Bang Rakes ini melakukan penghadangan Bang terhadap pihak Satpol PP nih, apa penjelasan dari pihak Satpol PP? Ya, Satpol PP sendiri tadi juga sudah diwawancarai oleh wartawan itu nanti tadi mereka masih melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian karena Rakes ini dianggap saat itu sedang menghalangi petugas yang sedang bekerja. Namun untuk kelanjutannya belum diketahui secara detailnya ya, karena polisi Satpol PP dan polisi ini masih berkoordinasi apakah nantinya akan Satpol PP akan membuat laporan atau bagaimana.
kita masih menunggu begitu keterangan dari Satpol PP dan juga nantinya akan kita koordinasi juga bersama pihak kepolisian. Justru Satpol PP-nya yang melaporkan atau apa ya, mengadukan tindakan Pak Rakesh ini ke pihak kepolisian ya Bang ya? Ya, rencananya karena saat ini masih pihak Satpol itu masih berkoordinasi lah begitu dengan pihak kepolisian untuk apakah bisa dilaporkan atau tidak. Tapi selanjutnya akan kita ambil lagi gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir dia cuman menghadang. Apakah pada saat itu Pak Rakesh ini melakukan keributan lain Bang? Entah itu memukul pihak Satpol PP atau gimana nih, sampai-sampai pihak Satpol PP-nya malah mengambil tindakan melaporkan atau mengadukan tindakan Pak Rakesh ini ke pihak kepolisian. Ya, dari video yang beredar dan juga pengakuan dari si Rakesh ini, dia hanya melakukan protes saja. Protes, oke, secara verbal ya. Iya, hanya dengan omongan dan tidak ada perlakuan kekerasan ataupun dan lain sebagainya begitu. Makanya Satpol PP juga masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian apakah bisa dilaporkan atau tidak di Rakesh ini, karena memang tidak ada unsur kekerasan dalam bentuk dia protes pada saat itu. Oke, kira-kira aksi penertiban PKL ini Bang yang terdampak oleh Pak Rakesh ini pada hari apa Bang? Tanggal berapa? Ya, penertiban itu terjadi kemarin ya, di Selasa tanggal 3. Oh, tanggal 30 semalam ya berarti ya? Baru aja ya, dan besoknya berarti si Pak Rakesh ini langsung menghadang Satpol PP begitu. Tapi memang tadi Pak Rakesh kan ada menyenggol sedikit tentang pedagang kaki lima yang di depan Medan Plaza ya Bang ya. Nah itu kan memang yang kita lihat juga banyak sekali ya Kak ya di situ ya, pedagang-pedagang kaki lima itu. Nah memang apakah benar Satpol PP tidak menertibkan PKL yang di situ Bang? Nah untuk itu belum kita konfirmasi lagi, mungkin nanti kedepannya akan kita update terkait persoalan itu. Oke, nah sejauh ini ada nggak Bang klarifikasi dari Pemko Medan terhadap video viral ini? Ya, Pemko Medan sendiri khususnya wali kota itu belum memberikan keterangan ya terkait video ini, hanya saja tadi para Satpol PP yang memberikan keterangan terkait insiden jadi percekcokan gitu antara anggota dan Rakesh ini. Oke. Karena di video itu dia ngamuk-ngamuk ya sama Pak Bobi. Iya, maksudnya dia menyenggol Pak Bobi lah, bilang gitu. Jijik tadi katanya. Baiklah, jijik. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah, ditunggu updatean informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Ini dia sebenarnya ya dia menyampaikan ini aja ya, keluh kesahnya. Iya, keluh kesahnya ya. Karena kan dia gimana mencari nafkah ya kan untuk keluarganya. Apalagi kecil ya. Maksudnya kayak bukan bapaknya yang kecil tapi ya, suaranya si bapak yang kecil. Maaf ya Pak. Bercanda Pak. Tapi memang bapak itu ya menyuarakan suara ya dia dan juga pejuang-pejuang nafkah lainnya kan Kak. Dia bilang cari nafkah untuk keluarganya gitu. Oke, tapi semoga aja ini menjadi atensi tersendiri ya buat Pemko Medan, buat pihak Satpol PP untuk kalau memang mau, kita memang mendukung Kota Medan yang tertib ya, aman, terus kayak estetik ya, kayak di pemerintahan Pak Bobi ini sangat mengedepankan estetika gitu. Jadi memang kan nggak cocok nih kalau banyak pedagang-pedagang liar yang merusak keestetikaan itu. Tapi ya sebaiknya pukul rata lah Pak, semuanya juga ditertibkan kalau memang mau tertib. Terus mungkin untuk pedagang-pedagang kecil ini mungkin dibuatkan tempat khusus untuk mereka tetap bisa mencari nafkah. Oke, Tribuners setia, di berita pertama udah cukup panas ya di tengah Kota Medan yang tadi hujan deras ya. Nah untuk di berita kedua ada apa nih Kak? Berita kedua ini ada puluhan karyawan stasiun pengisian bahan bakar minyak Shell di Kota Medan berunjuk rasa di Hari Buruh di depan Taman Makam Pahlawan Medan Rabu 1 Mei 2024. Mereka nampak mengenakan seragam kerja lengkap dengan topi sambil membawa spanduk
tuntutannya. Oke. Sambil mengepalkan tangan, seorang wanita yang berorasi tampak berteriak membakar semangat kawan-kawan yang berdiri di luar pagar makam pahlawan. Ia menyuarakan tuntutan pesangon kepada perusahaan Shell. Para demonstran lain pun berteriak serupa meminta tuntutannya. Saat diwawancarai, Mario Sialagan mengatakan demonstrasi buntut penutupan SPBU Shell di seluruh kota Medan. Oh iya, Oh jadi iya, lagi kemarin ada juga ya isunya, kabar ya. ya kalau Tutup. Shell Emang tutup. sedikit sih Shell itu. Iya, Iya. dikit tutup pula lagi. Iya, dikit tutup lagi. Meski sudah diputuskan bakal menutup SPBU, kesepakatan pesangon belum ada kepastian. Bukan cuma pesangon nih rupanya, Ca. Apalagi? Lanjut Mario, pembayaran sisa kontrak Oh, juga belum dibayarkan ya? belum diputuskan. Aduh, udah pesangon nggak dapet kan, pembayaran kontraknya pun kajol. Kajol ya, kagak Aduh, jelas. aduh. Oke lah, ya. Untuk informasi lengkapnya lagi nanti kita cakap-cakap bersama reporter di lapangan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Berikan pesangon kami. Percuma sampai nggak dikasih pesangon. Percuma kami susah pesangon. Kita 11 jam. Mario. Ya Pak. Luar nih dapat namanya. Iya, dari dalam nggak dapat semua. Bang, bisa dijelaskan Bang, tadi kabarnya orang Abang melakukan aksi demonstrasi ya, itu bagaimana ceritanya? Ya benar Pak, tadi pagi kita dari seluruh SPBU Shell di Medan mengadakan demonstrasi terkait penutupan SPBU di pertanggal 31 Mei. Nah, jadi informasi yang kita terima Pak dari rekan-rekan yang lain juga terkait tertutup SPBU ini belum ada kata persetujuan tentang pesangon. Jadi bersama karyawan-karyawan Shell Medan tadi mengambil keputusan untuk mengadakan demo untuk menuntut kepastian bagaimana pesangon kami terkait kontrak kami masih berlaku hingga Januari. Oh berarti kalau orang Bapak akan diberhentikan kapan? Terakhir 31 Mei. 31 Mei ya. Namun sampai sejauh ini belum ada pembicaraan soal pesangon dengan pihak Shell. Belum ada pembicaraan, mungkin sudah ada Bang dari atas-atasan, cuman keputusannya belum ada terkait berapa yang akan diterima keputusan pesangonnya. Kalau dari harapan orang Abang ini pesangon tersebut umurnya berapa gitu? Kalau dari harapan kami semua karyawan Shell Kota Medan Bang, sesuai dengan kontrak lah, ada di sisa 8 sampai 9 bulan lagi. Kalau Abang sendiri yang di sini lah, kontraknya itu sampai kapan sebenarnya? Sampai Januari 2025. Tapi PHK akan berlangsung di 1 Mei terakhir. 30 Mei, berarti masih ada sisa ya? Masih ada sisa sekitar 7 bulan. 7 bulan. Jadi harapannya supaya sisa 7 bulan itu dapat dikeluarkan ya gajinya. Ya, karena kan sesuai perjanjian kontrak yang ditandatangani. Itulah pesangon yang orang maksud. Jadi bagaimana sama teman-teman yang lain? Iya, itu dia ya. Sedih juga ya, Ca. Iya. Gitu. Udah gaji nggak jelas, pesangon lagi. Mirip-mirip sama berita pertama tadi ya tentang Iya. pendapatan. Oke, Tribuners ya, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Assalamualaikum Bang Freddy. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Abang Bisa kenapa ada- Bang? Iya. Kok pakai masker Masker. Bang, lagi Flu. liputan di luar kah atau emang lagi Lagi kurang sakit. sehat? Nggak lagi ya, banyak asap rokok. Oh, iya, Oh, banyak iya, asap rokok. iya, iya. Baik. Oke, Bang Freddy, ini apakah benar SPBU Shell ini akan Ditutup. tutup pada 31 Mei 2024 nanti, Bang? Iya, jadi kalau dari informasi manajer ya PBU Shell di Mangaraja di dekat Makam Pahlawan itu akan tutup pada 31 Mei. Itu PBU yang ada di Medan, tapi memang kan sebelumnya juga sudah heboh ya SPB. Iya. Shell akan tutup 9 PBU-nya yang ada di Kota Medan Iya. gitu, dari beberapa selalu. Nah, penutupan ini rencana penutupan
10 karyawan sel itu tadi pagi berunjuk rasa ya di depan Taman Makam Pahlawan. Itu mereka berkumpul di tak jauh dari sini, dari Makam Pahlawan itu jalan kaki dan berunjuk rasa di depan Makam Pahlawan. Nah, mereka menuntut supaya perusahaan itu memberi kejelasan terkait berapa pesangon yang diterima mereka nanti. Karena memang sejauh ini kalau menurut dari manajer SPBU tadi belum ada kesepakatan berapa pesangon yang diterimanya. Sementara kan penutupannya kalau disebut oleh manajer tadi kan kurang lebih sebulan lagi lah gitu. Tapi kan mereka belum menerima kepastian berapa dan bagaimana hitungannya. Jadi memang sudah ada rapat mengenai pesangon, tapi belum ditentukan ini. Gitu. Makanya mereka tadi meminta perusahaan itu memberi kepastian. Ya, mereka juga menilai bahwa ya PHK ini ya termasuk apa ya dibilang ya dianggap menjolimi lah pekerja lokal kan. Kita ketahui sel ini kan bukan produk Indonesia ya. Iya. Nah, tapi kan ini kan pertanggal 31 Mei nanti nih Bang. Nah, apakah saat ini SPBU Shell yang ada di Kota Medan masih pada buka nih? Beroperasi seperti biasanya? Ya, sampai hari ini kita lihat SPBU Shell ini masih beroperasi. Masih beroperasi. Biasa. Dan normalnya sampai sekarang kita lihat juga masih banyak ya kendaraan yang hilir mudik masih BBM. Oke Bang. Waktunya nih sekitar sebulan lagi. Oke. Nah lantas kira-kira kenapa Bang ditutup? Iya, gitu. SPBU Shell di Kota Medan itu ditutup. Apakah memang pelanggannya kurang kah atau gimana? Ya, jadi kalau ini kan kalau dari keterangan Shell itu di Jakarta itu kita lihat katanya sejalan dengan strategi Shell secara global akan nilai lebih yang lebih rendah gitu. Kemudian ini juga disebut berfokus pada disiplin penyederhanaan kinerja bisnis begitu. Makanya operasi 9 SPBU di Medan Utara itu ditutup gitu. Oke. Jadi puluhan karyawan Shell ini dari jam berapa ke jam berapa Bang demonya? Tadi nggak lama, cuma dari jam berapa tadi di sejam lah mereka berkumpul dulu baru jalan kaki ya meter lah gitu dari SPBU mereka meraja ini ke Taman Makam Pahlawan. Mereka juga tuntutannya adalah meminta supaya kontrak kerja visa kontrak kerja itu juga diberangkatkan. Gimana Bang? Boleh diulangi, kurang jelas suaranya. Mereka juga meminta kontrak kerja visa dari kontrak kerja itu dibayarkan juga. Oke. Nah begitu kan mereka ini baru tanda tangan kontrak ya beberapa bulan lalu. Ini kan mereka ini di PHK ini saat kontrak itu masih berlangsung. Oh oke. Visa kontraknya itu kan rata-rata di Januari 2025 nanti. Terus itu juga dibayarkan kepada perusahaan. Ya. Boleh didekatkan lagi mikrofonnya, Bang Freddy. Ya. Oke. Nah berarti mereka ini melaksanakan aksi tadi itu tidak ada mendapatkan jawaban ya Bang atas tuntutan-tuntutannya? Iya, mereka belum mendapat kepastian ya. Kepastian berapa. Tapi kalau pesangon itu dapat. Kepastiannya yang belum ada berapa gitu. Bagaimana hitungannya gitu. Lalu kita berhasil meminta konfirmasi nggak Bang dari pihak Shell-nya ini terkait tuntutan dari para karyawannya? Iya, sejauh ini belum ada karena memang juga kita kesulitan ya untuk dia ada di Medan. Karena kan ini jadi bilang nih retail mandiri ya. Jadi informasi itu biasanya langsung dari Jakarta. Oke, dari Jakartanya langsung ya. Oke, Kak Tri ada lagi? Berarti itu Bang yang datang untuk demonstrasi itu berapa orang tuh Bang? Di video lumayan juga ya? Ada puluhan orang kayak kabarnya. Ya lumayan, puluhan itu kan. Kalau di Medan sendiri aja ada 9 SPBU ya. 9 ya Bang ya di Kota Medan. Nah itulah yang ikut
demonstrasi tadi. Kumpulan dari ke-9 cabang inilah ya Bang ya? Iya, Oke. CDU itu. Kenapa Bang mereka kira-kira memilih tempatnya itu di depan makam pahlawan Bang? Nah itu yang tidak dijelaskan kenapa itu. Apakah simbolis segala macam gitu lah, kematian. Oke, karena nggak mungkin demo sampai ke Jakarta ya kan, kejauhan. Oke lah, terima kasih banyak ya Bang Freddy ya atas informasinya. Ditunggu nih updatean apakah kita mendapatkan jawaban dari pihak perusahaan Shell-nya. Terima kasih banyak Bang Freddy, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Oke, selamat sore Ica Tria. Iya, jadi emang udah gembur-gembur ya kabar mengenai Shell bakal tutup di Medan, ternyata di Medan aja ada 9 ya. Ada 9. Nah, berapa pula itu karyawannya kan? Berapa pula itu ya kan? Kalian kasihan nggak sama apa ya pekerja-pekerja inilah yang mengandalkan gaji atau mengandalkan kehidupan mereka dari gaji itu, sementara mereka mau di PHK. Apalagi ini tutup. Ya semoga aja kasusnya segera terselesaikan ya Tribuners ya, juga dari pihak perusahaan maupun karyawan-karyawannya itu mendapatkan hak yang memang semestinya mereka dapatkan. Baik, ini di berita ketiga. Ini tentang apa nih ya? P3K. Jadi ini ada persoalan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K guru di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga sampai saat ini tak kunjung usai. Jadi ini udah larut-larut nih ya Kak Etria ya. Nah, pasalnya tuntutan ratusan guru yang dicurangi pada seleksi tersebut hingga sampai saat ini belum dipenuhi atau dikabulkan oleh pemerintah kabupaten Pemkab Langkat. Alih-alih mendapat kabar baik dari Pemkab Langkat, malah salah seorang guru honorer bernama Anggi Ratnafuri Putri yang memperjuangkan haknya dipecat oleh kepala sekolahnya berinisial T. Diketahui T adalah kepala sekolah atau Kepsek di SD negeri di Lubuk Pakam. Jadi dia menjelaskan sedikit kronologinya nih Tribuners. Jadi katanya awalnya tuh mereka lagi rapat dan dia si ibu siapa nih tadi namanya? Anggi ya. Nah, baru Ibu Anggi itu nggak berpikir dengan P3K. Setelah itu rapatnya yang terakhir kok membahas tentang P3K katanya. Karena memang Bu Anggi itu ikut aksi dan memperjuangkan haknya. Jadi gak ada sama sekali saya bawa kepala sekolah. Oh, jadi dia tuh gak ada nyenggol-nyenggol kepala sekolahnya lah. Rupanya kok dia dipecat. Lanjut, Anggi, guru honorer yang dipecat berjumlah 2 orang, gak hanya dirinya sendiri. Jadi kepala sekolahnya tuh bilang ke Bu Anggi gini, atas nama Bu Anggi dan Ibu Nurul nih, teman yang satu lagi ya, besok gak usah ke sekolah lagi katanya gitu. Yang buat Anggi lebih terpukul lagi, sang Kepsek memecat dirinya di hadapan puluhan guru lainnya dalam forum rapat besar. Jadi lagi rapat itu dia dipecat. Waduh. Iya kan? Oh, jadi kepala sekolahnya ini mempermasalahkan Ibu Anggi yang katanya itu ikut aksi demo terkait P3K ini, Tribuners. Tapi ya kira-kira mana yang bener ya? Nanti kita akan tanya ke reporter di lapangan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kak, selaku guru honorer yang kemarin ikut memperjuangkan haknya lah, kecurangan P3K di Langkat. Kabarnya kakak dipecat oleh kepala sekolah ya Kak? Iya. Bisa diceritakan Kak, gimana itu Kak? Semalam itu kan kami lagi rapat. Jadi pertama-tama kami rapatnya itu saya tuh nggak ada berpikir tentang P3K. Setelah itu sekitar jam 10 lewat kami rapat yang terakhir kok membahas tentang P3K. Karena memang saya pertama kan ikut aksi di situ, saya kan memperjuangkan hak saya. Gak ada sama sekali saya bawa kepala sekolah, saya juga nggak ada bawa nama-nama sekolah kami sendiri gitu kan. Disitulah dia dibilangnya Dia itu siapa Kak? Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah itu ya bilang kalau saya itu berlanjut terus, nggak ada jumpa dia untuk minta maaf gitu. Karena saya merasa saya nggak salah, karena saya itu kan memperjuangkan hak saya, bukan mengambil hak orang gitu kan. Jadi di situ singkat cerita Ibu kepala sekolah bilang ada kami 2 guru honor yang dipecat di situ, dibilang atas nama Anggi dan Ibu Nurul
besok nggak usah lagi ke sekolah sini. Dalam ruangan itu ada berapa orang Kak yang waktu Sekitar nyampaikan itu? 23 gitulah, kurang lebih lah gitu. Intinya di depan guru-guru yang lain. Ya, di forum besar, rapat di forum besar dengan guru-guru lain. Bahasa yang jelas disampaikan itu gimana Kak? Bahasanya, penyampaiannya? Ya, dibilangnya itu saya nggak mau menambah masalah dengan adanya ada anggota saya yang ikut aksi P3K ini, kasus P3K ini. Untung ruginya sih nggak ada sama saya gitu, tapi saya nggak mau ada masalah saya dipanggil gitulah, kurang lebih dia seperti bilang seperti itu. Ada nggak dijelaskan dia dipanggil siapa gitu Kak pada waktu itu? Nggak ada sih. Cuman dia minta Kakak jangan ikut terlibat lagi lah gitu ya. Itu dia ya cuplikan wawancara reporter kita di lapangan dengan Ibu Anggi. Oke Tribuners, ini kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Mana Bang Anil nih? Mana nih Bang Anil? Mana hayo Bang Anil, hello. Padahal udah semangat kali kan. Iya. Kayak mana cerita Bu Anggi ini? Hello. Mantap. Assalamualaikum Bang Anil. Waalaikumsalam Tria dan Kak Ica. Selamat sore. Manggil Kak Tria aja, manggil Ica Kak Ica. Bang, terbalik Bang. Atau panggil Kak dua-dua gitu. Oke, Bang Anil. Ya Kak. Iya. Oke. Bang Anil boleh ceritain nih terkait kronologi yang kejadian yang dialami oleh Bu Anggi ini. Baik, jadi memang Anggi Ratnapuri Putri ini merupakan salah satu pejuang ya Kak, memperjuangkan haknya yang dimana pada seleksi P3K tahun kemarin ya, tahun 2023 yang memang sampai saat ini tak tahu ya mau dibawa kemana hasil seleksinya, karena memang beberapa waktu yang lalu ratusan guru honor yang ada di Kabupaten Langkat itu melakukan aksi demo terkait kecurangan seleksi P3K di Kabupaten Langkat seperti itu. Jadi aksi sendiri sudah dilakukan berjilid-jilid ya, bahkan tak hanya di kantor Bupati Langkat, mereka juga melakukan aksi ke kantor DPRD Langkat, bahkan hingga ke Polda Sumut untuk menetapkan tersangka atas kecurangan seleksi P3K ini. Namun memang sampai saat ini Polda Sumut sendiri memang sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kecurangan seleksi P3K di Langkat seperti itu. Namun belakangan kita dapat informasi seperti tadi kita sudah melakukan wawancara dengan guru honor bernama Anggi Ratnapuri Putri ini. Ia menceritakan bahwasanya guru atau kepala sekolah di tempat ia belajar, karena ia selaku guru honorer mata pelajaran bahasa Inggris itu dipecat oleh kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya ini memecat dengan alasan bahwasanya ia selalu diteror oleh atasannya terkait adanya guru honorer di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah berinisial T, SD Negeri 050666 Lubuk Dalam, tepatnya di Kecamatan Selabat Kabupaten Langkat, itu ikut dalam demo P3K, sehingga inilah yang menjadi pemicu ya, sehingga Anggi Ratnapuri Putri ini dipecat oleh kepala sekolahnya seperti itu. Jadi saat kita tadi melakukan wawancara, dia sempat menceritakan bahwasanya pemecatan ini cukup membuat dirinya malu dan terkejut seperti itu, karena dilakukan di depan guru-guru lainnya, di mana mereka sedang melaksanakan rapat besar di sekolah tersebut. Nah, namun di ujung dari rapat itu ia dikejutkan dengan pemecatan terhadap dirinya, yaitu Ica dan Pria. Oke, berarti sebelumnya itu Ibu Anggi dan satu rekannya itu nggak mendapatkan aba-aba bahwa mereka akan dipecat ya Bang? Ya benar, jadi ini spontan saja gitu. Waduh. Spontan saja, dan memang kita juga sudah memegang ya bukti pemecatan atau ucapan yang yang dikatakan oleh kepala sekolah itu tersebut. Iya, jadi memang tampak ya emosi ya, karena mengingat dia terus diteror ini oleh atasannya karena adanya guru honor yang di sekolah yang dia pimpin itu ikut demo dalam untuk membatalkan seleksi
P3K tahun anggaran 2023 seperti itu. Karena memang sampai saat ini untuk seleksi P3K sendiri itu belum diketahui ya sudah sampai tahap mana. Namun informasi yang memang kemarin yang kita peroleh dari PJ Bupati Langkat sendiri yang mengatakan bahwasanya seleksi ini atau hasil pengumuman seleksi itu ditunda untuk sementara mengingat masih ada terjadinya kendala seperti kecurangan hasil seleksi seperti itu. Jadi untuk khususnya P3K guru itu sementara itu ditunda ya, seperti itu Ica dan Pria. Jadi Bang, saat kejadian itu gimana Bang perasaan Bu Anggi mendengar kata-kata Kepsek itu, pemecatan itu, apakah langsung terdiam, nangis atau mencak-mencak gitu Bang? Terjadi penolakan mungkin penolakan ya dari gitu. Ibu Angginya. Ya benar, memang tentu ya shock, sangat berat. Dan memang kita mendengar dari rekaman yang direkam oleh dirinya, ya nampak beberapa kali tersebu-sebu ya menahan tangisnya, bahkan menangis saat mendengar bahwasanya dirinya itu dipecat oleh kepala sekolahnya. Ia pun juga, dan memang perlu kita ketahui saat ini memang ratusan guru honorer yang melakukan aksi adanya kecurangan seleksi P3K di Langkat ini sudah didampingi oleh LBH ya, LBH Kota Medan. Jadi memang ia sempat melaporkan juga apa yang dialaminya ini ke LBH Kota Medan seperti itu. Jadi pada saat itu memang ia nangis kita bilang cukup terkejut lah seperti itu mengingat ia sendiri sudah 4 tahun ya menjadi honor di sekolah itu ya Bang ya. Iya benar, di SD Negeri 050666 Lubuk Dalam, Kecamatan Stabat seperti itu Kak. Namun ya walaupun seperti yang dia ungkapkan bahwasanya honor yang ia dapat selama menjabat mengajar di sekolah tersebut itu tak terlalu besar, bahkan hanya 800.000 per bulannya seperti itu Pak. Itu Bang 800.000 per bulan atau dirangkap Bang? Ya. Oke, berarti per bulannya 800.000 ya Bang ya. Itu pun dia dipecat. Emang Ibu Anggi ini kapan Bang mengikuti demo P3K itu? Dapat info nggak? Ya, untuk demo sendiri sudah berdiri Kak. Sudah beberapa kali dilakukan dari sejak akhir tahun 2023 kemarin. Bahkan 1 bulan yang lalu pun mereka sudah melakukan aksi juga terkait meminta ya tuntutan itu membatalkan hasil seleksi P3K guru tahun 2023 dan mereka meminta nilai yang diperoleh dari guru yang dicurangin ini agar dikembalikan ke nilai asli, yaitu nilai hasil ujian CAT BKN seperti itu. Karena ada satu tahapan yaitu namanya SKTT, itu ada pemberian penilaian ya, pemberi nilaian terhadap si guru atau perilakulah seperti itu. Itulah yang membuat nilai-nilai yang sebelumnya guru-guru mendapat nilai tertinggi itu menjadi anjlok, dan dugaan kecurangan itu dilakukan melalui seleksi dari penilaian SKTT ini seperti itu Kak. Iya, nggak senang pula ya kepala sekolahnya Ibu Anggi dan rekannya itu ikut-ikut demo gitu. Nah tapi sejauh ini kita dapat konfirmasi nggak Bang dari pihak kepala sekolah? Ya, sejauh ini memang tadi kita sudah melakukan sambungan seluler, telepon, bahkan sudah melayangkan pesan singkat itu melalui WhatsApp. Guru Kepsek 050666D Lubuk Dalam ini ya enggan memberikan komentar, bahkan sambungan seluler yang kita melalui sambungan seluler ia tidak mengangkat seperti itu. Memilih bungkam lah seperti itu Kak. Namun ya ini kita informasikan juga bahwasanya besok ratusan guru honorer P3K Langkat yang mengalami ini ya, atau yang dicurangi lah seperti itu, kita bilang akan melakukan aksi kembali di kantor Bupati Langkat Kak. Bahkan ini terkait pemecatan guru honorer ini akan dibawa juga nanti dalam tuntutan yang akan dilakukan oleh para guru honorer seperti itu Kak. Oke, baik. Ditunggu ya Bang update informasinya mengenai apakah ada konfirmasi mungkin atau klarifikasi dari pihak kepala sekolah, dan bagaimana nih aksi mengenai besok demo besok. Siap, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Ica dan Pria. 800.000 Kak per bulan. 800.000 per bulan, dan itu pun dia dipecat pada akhirnya secara sepihak ya, tiba-tiba gitu. Dan pemecatannya itu
Gak tidak enak banget manusiawi. Iya. Bukan tidak manusiawi, maksudnya kayak rame di nggak tempat apa ya, nggak pemecatan yang pada umumnya harusnya kayak gini nih, nggak kayak gitu loh Tribuners. Pasti ya Ibu Angginya ini kesal kan. Ya itu malu dia. juga ya kan, Malu dong depan orang-orang rame gitu ya. Ya itu dia Tribuners ya, 3 berita kita pada hari ini. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kalian bisa langsung aja ke portal Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosial kita di bawah ini, atau juga bisa download aplikasi Tribun X, sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Kalau begitu saya Risha, saya Tria, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum. Thank you.